ya udah nggak kebayang sih Mbak rasanya ngelihat bayi sendiri lahir gitu kan. Kak gitu kan, ini kakak ini kakak yang mami sama papi tunggu-tunggu selama ini 6 tahun gitu kan. Kakak jadi anak pinter, jadi anak solehah gitu kan. Nggak gampang mami sama papi tuh dapetin kakak, nggak gampang, nggak kayak orang-orang gitu. Halo, Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama saya Risa. Apa kabar? Kali ini kita akan ngobrol bareng sama pejuang 2 garis yang alhamdulillahnya sudah berhasil mendapatkan keturunan. Tapi tidak semudah dan gak segampang itu. Karena mama yang satu ini harus bertarung dengan 300 suntikan demi menyelamatkan janin yang ada di kandungannya. Penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Halo Mams Kiki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Makasih buat waktunya, udah mau ngobrol-ngobrol Iya. sama dari maupapa.id. Iya, sama-sama. Nah, kita ini banyak banget teman-teman yang mengikuti maupapa.id, bahkan ada grup WA kita yang memang para pejuang 2 garis yang sekarang masih berikhtiar untuk mempunyai keturunan. Nah, makanya konten ini kita bikin supaya selain untuk dari buat komunitas kita itu, untuk juga yang lagi nonton YouTube ini, kalau kalian masih berjuang 2 garis mendapatkan keturunan, jangan sedih. Moga-moga cerita ini menjadi inspirasi dan penguat kalian untuk terus semangat berusaha. Amin. Mudah-mudahan. Mams Kiki ini salah satu pejuang 2 garis yang alhamdulillahnya sekarang sudah berhasil mempunyai keturunan yang sekarang usianya 7 bulan. 7 bulan. Alhamdulillah. Perempuan ya? Iya, perempuan. Iya, dari proses kemarin IVF. Tapi katanya IVF-nya juga tidak semulus itu. Bahkan sebelum IVF pun pernah mencoba beberapa kali treatment dan mengalami kegagalan. Jadi semoga cerita dari Mams Kiki ini bisa menjadi inspirasi kalian bahwa tidak semua yang kita lakukan itu bukan sia-sia, tapi mungkin itu bisa jadi satu tumpukan atau satu usaha-usaha yang tidak membohongi hasil. Benar, Kiki. Nah, kita cerita dulu ya dari awal perjalanannya Mams Kiki akhirnya bisa punya si kecil sekarang. Nah, memang Mams Kiki pertamanya didiagnosa dari suami dan Mams Kiki itu dari dokter tuh gimana? Tuh pas kebetulan itu nikah belum ada setahun, aku sempat cek ke Objin dekat rumah. Ya cuma sekedar cek aja sih, cuman pengen tahu rahimnya gimana nih, sehat apa enggak. Oh oke, katanya dokternya. Akhirnya suami juga sempat dikasih rujukan buat cek analisa sperma. Nah waktu itu hasilnya memang kurang bagus. Kalau nggak salah hasilnya itu astenoterato, di mana yang morfologinya, bentuknya itu dia kurang normal, sama kecepatannya kalau nggak salah. Kecepatannya dia kurang juga. Nah, untuk jumlahnya masih normal waktu itu. Jadi memang jadi astenoterato namanya. Nah, di situ oke, kita cuma sekedar pengen tahu aja, belum cek-cek lagi. Nah, terus kebetulan aku itu kan suka migrain, Mbak. Emang dari dulu suka migrain, jadi mertua aku bilang, jangan-jangan kamu kekentalan darah. Udah diceklah ke hematolog. Ternyata benar dicek semuanya, acaku positif. Bener-bener ada kekentalan darah gitu kan. Udah dari situ aku dikasih obat pengencer darah, sampai 6 tahun sampai aku hamil itu aku minum konsumsi, tapi memang sempat aku berhenti sih berapa kali karena capek, aku harus konsumsi tiap hari Obat gitu kan. itu berupa obat minum? Iya, obat minum. Ya kita kan, saya bayangin aja Mbak 6 tahun kita harus konsumsi obat, gimana capeknya gitu kan. Ya kan namanya minum obat, aku udah minum kok tetap nggak berhasil, nggak hamil juga. Karena kan emang kekentalan darah itu katanya salah satu penghambat kan buat mempunyai keturunan, katanya gitu. Sampai akhirnya dideteksi pada saat sudah jadi di dalam, terus dilihat di usia kandungan berapa si pengentalan darah ini dideteksi dokter cukup mengganggu janinnya nih. Jadi kan sebenarnya karena aku awalnya udah ada pengentalan darah, jadi dokter hematolog sama dokter obgynku juga menyarankan harus suntik
sampai melahirkan. Bahkan setelah melahirkan pun juga harus suntik gitu. Karena aku memang udah ada riwayat pengentalan darah kan. Jadi ada yang nggak ada riwayat tapi memang selama hamil dia darahnya jadi kental gitu. Memang rata-rata orang hamil kan biasanya di akhir-akhir trimester 3 biasanya atau dari trimester 2 gitu kan dia dimernya tinggi jadi harus suntik gitu. Jadi yang cuman buat bantu biar si janinnya dapat nutrisi aja kan gitu. Kalau aku kan emang dari awal kan udah ada pengentalan darah, jadi harus berarti tiap emang dari hari. awal. Harus Itu tiap hari. sehari sekali suntiknya? Jadi waktu itu aku mulai suntik itu dari habis embryo transfer, aku udah disuntik. Sampai 2 weeks wait itu udah sampai melahirkan itu dari mulai embryo transfer, setelah itu di rumah sakit itu udah disuntik sampai terus melahirkan. Perasaan Mams Kiki selama dari awal kehamilan sampai pengen melahirkan, menyuntikkan itu sehari 2 kali di tempat yang sama dong. Kalau perut kan paling situ-situ aja kan? Iya, sampai ke pinggang, agak ke pinggang gitu. Oh, boleh ya? Boleh. Itu gimana bentuk perutnya? Maksudnya disuntik-suntik? Udah lebam-lebam, Mbak. Biru-biru, kayak habis ditonjok. Itu bener-bener ya perjuangan banget sih. Jadi waktu itu sempet kayak darahnya tuh ngucur, nggak berhenti-berhenti. Aku kaget kan. Jadi sebenarnya sih nggak langsung ngucur gitu, nggak. Jadi aku buat tidur malah pas bangun besoknya, loh kok tiba-tiba daster aku udah penuh darah gitu. Ya nggak banyak-banyak banget, cuman kok nggak berhenti-berhenti gitu loh. Jadi ya udah panik kan. Jadi oh ya nggak apa-apa, ternyata tanya objin aku, ya nggak apa-apa katanya gitu, masih aman, coba dikasih es batu aja sebelum disuntik katanya gitu. Jadi ya udah aku jadi itu bener-bener kaget kan waktu itu, kok darahnya terus-terusan, ngelihatnya aja aku sampai bingung nih mau nyuntik di mana lagi ya, semuanya biru gitu kan. Iya ya, semuanya jadi biru karena kan nggak ada jeda hari juga ya. Boro-boro hari, di hari itu aja 2 kali gitu kan. Apalagi pas awal-awal itu bener-bener sekali suntik tuh langsung biru, Mbak. Oke, lalu pada saat sudah tadi perjuangannya selama dari awal sampai pengen melahirkan, nyuntik hampir 300 suntikan, berarti benar? Ya kira-kira segitu sih. Ya, hampir 300 suntikan. Lalu melahirkan. Sesar ya berarti ya, Mbak ya? Sesar. Aku sempat ngeliat juga sebenarnya videonya. Ya boleh ceritain nggak proses pada saat akhirnya ngeliat si kecil ada di pelukan? Ya nggak kebayang aja sih, Mbak, karena bener-bener perjuangan hamil sama perjuangan sudah pas hamil itu beda sih. Kita perjuangan buat mendapatkan keturunan kan beda ya. Ketika hamil, oh masih harus, nih kita harus makan apa nih enak nih, makan ini buat nutrisinya biar ini kan, jadi sebisa mungkin bayinya juga sehat gitu. Karena aku sempat punya kendala, si kecil ini termasuk bayi yang lahirnya rendah, beratnya rendah. Oh, bebeknya. Nah, dokter ini udah nyuruh waktu itu, apakah karena udah suntik kan harusnya, karena ada pengentalan darah udah suntik, harusnya enggak dong, nutrisinya dapat dong gitu kan ke bayi gitu. Jadi waktu itu sebenarnya aku sempat mau dilahirin usia 33-34 minggu karena beratnya waktu itu masih 1,9. Jadi nggak naiknya cuma dikit. Waktu awal-awal masih oke, kok makin kesini makin turun, bukan makin dikit naiknya, nggak turun. Jadi sempat seminggu itu dari kontrol 33 sampai 34 itu stuck di situ 1,9. Dokter nyuruh apa kita lahirin aja nih sekarang gitu kan, pas di usia segini, jadi dibesarin di luar katanya gitu. Aduh dok, nggak apa-apa nih dok. Ya nggak apa-apa, daripada nggak naik-naik kan malah kenapa-napa di dalam gitu. Cuman coba kontrol dulu ke feto maternal katanya. Nah kebetulan pas aku ke feto maternal, dokternya bilang, oh nggak apa-apa kok, bilangin katanya, jangan dilahirin sekarang, ini masih normal berat segini katanya, masih normal berat segini, memang pas sama kurva yang paling rendah itu ngepas gitu, tapi masih normal kok untuk bayi Indonesia ya,
masih oke gitu, masih normal. Masa iya orang Indonesia mengharapkan berat bayi orang bule, kata dokternya gitu waktu itu. Jadi udah nggak apa-apa, orang saya lihat bayinya sehat kok, kata gitu. Saya happy lihat bayi ibu, kata gitu, gerak-gerak. Jadi memang selama di USG itu dia perutnya gerak-gerak. Jadi ya, oh udah oke, nggak usah dilahirin cepat-cepat. Nah ternyata masih ditunggu. Oke, selanjutnya 34, jadi udah seminggu sekali kan waktu itu. Jadi 35, pas 35 minggu, oh ternyata ada kenaikan 2,2 kilo. 2,2, 36 minggu, naik lagi 2,4. Pas 37 minggu itu 2,7 beratnya. Sudah, oh oke, kata dokter, kita sesuai sama jadwal lahiran. Sesuai jadwal lahiran, 37 minggu 5 hari. Ternyata pas lahir dia turun beratnya jadi 2,2 waktu itu. Coba ya it's okay gitu, kata dokternya, nggak apa-apa, sehat. Sehat, yang penting sehat gitu. Jadi bener-bener nggak nyangka sih itu namanya dibelek ya, karena aku antara seneng sama takut sebenarnya, karena aku baru pertama itu kan operasi, namanya operasi besar itu kan. Jadi ya namanya perut diubek-ubek walaupun nggak berasa, cuman kan kayak ya nggak walaupun sakit, perutnya cuman udah biru-biru. Iya, jadi kayak yang bener-bener waktu bayinya lahir tuh aku didorong sama perawatnya dari atas gitu perut buat ngebantu ngelahirin si bayi kan. Jadi yang aduh ini gimana ya prosesnya, udah kayak deg-degan, keringet dingin. Tapi begitu pas bayinya lahir, ini mami kenalan dulu yuk, dokternya bilang. Ya ampun, itu antara mau apa, rasanya tuh udah nano-nano gitu Mbak, antara seneng, bahagia, pokoknya campur aduk lah, berkaca-kaca, udah terharu gitu kan. Ini bayi yang aku tunggu-tunggu selama ini gitu kan. Pun Mbak udah 6 tahun nunggu gitu, akhirnya bisa juga apa ya, hamil dari rahim sendiri, melahirkan dari rahim sendiri gitu kan. Ya udah nggak kebayang sih Mbak rasanya ngelihat bayi sendiri lahir gitu kan. Kanesha nanti akan nonton video ini pada saat dia ngerti. Mau ngomong apa nih sama Kanesha? Ya, apa ya? Sebenarnya sih aku sih udah sering yang ngomong sama dia, walaupun dia sekarang belum ngerti ya. Jadi aku sering ngomong sama dia kalau dia lagi tidur atau lagi main bareng gitu. Kakak gitu kan, ini kakak ini mami, kakak yang apa mami sama papi tunggu-tunggu selama ini 6 tahun gitu kan. Kakak jadi anak pinter, jadi anak solehah gitu kan. Nggak gampang mami sama papi tuh dapetin kakak, nggak gampang, nggak kayak orang-orang gitu. Jadi mami harap kakak bisa jadi anak yang kuat, anak solehah, anak pinter, anak cantik, nggak cantik fisiknya doang, tapi cantik hatinya gitu. Moga kakak jadi anak yang berbakti gitu. Kanesha juga pasti sangat beruntung dilahirkan dari orang tua seperti Mbak Kici dan suami yang kuat banget ngejalanin ini semuanya dan nggak pantang menyerah. Kadang-kadang ada yang dalam situasi kayak gini juga jadi cobaan untuk hubungan antara suami dan istrinya. Tapi ini mami sama papinya Kanesha masih tetap kuat, bareng-bareng, saling support, sehingga akhirnya bisa ketemu deh sama Kanesha. Terima kasih ya, Mami Kici. Mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah kata ya. Maaf nih tadi banyak kendala juga. Bener-bener banyak banget kendalanya kalau kalian tahu di rumah. Rencana dari kapan, baru sampai sekarang, udah sekarang kendalanya inilah itulah. Semoga nanti kita bisa ketemu ya. Oke, kalau misalkan suasana sudah membaik. Salam buat suami sama buat Kanesha. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya, Mams. Terima kasih.